أمة القرآن يا أهل الإباء أنتم الأصفون أما وأبا. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ya, faida faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kerjaan, lakukan kerjaan yang lain ya. Alhamdulillah Maulid ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan yang berpartisipasi, yang besar, yang kecil ya, mudah-mudahan semuanya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita juga akan melanjutkan kegiatan yang agak besar juga ya, yaitu wisata anak-anak yatim ya. Alhamdulillah dananya sudah ada ya. Insya Allah mohon doa juga dari ibu-ibu, mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Anak-anak senang, panitia juga senang, dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya oleh malaikat Israil. Bersama Rasul ada Ali bin Abi Thalib, dan juga ada Fatimah binti Muhammad, istri dari Ali bin Abi Thalib, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga bersamanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ya. Ketika itu hadir malaikat Jibril dan para malaikat hadir ya, ketika ruh Rasulullah SAW akan dicabut. Ketika Israel mulai cabut ruh Rasulullah SAW, Rasul berkata kepada malaikat Israel, ketika baru mulai ya, kata Rasulullah, wahai Israel, seperti inikah engkau mencabut nyawa umatku, kata Nabi. Apakah sedahsyat ini nanti engkau akan mencabut nyawa umatku? Nabi, malaikat Israel nggak jawab. Bahkan malaikat Jibril yang tadinya menyaksikan Rasulullah dicabut ruhnya ya, nggak sanggup menatap wajah Rasulullah SAW. Malaikat Israel, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Sampai Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Jibril nggak sanggup melihat wajah orang yang sedang sakaratul maut, apalagi orang yang sangat dicintai oleh Allah dan juga seluruh penduduk langit dan bumi. Ya, para malaikat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril melihat nggak sanggup, akhirnya memalingkan wajahnya. Yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu adalah ucapan Nabi. Nabi berkata pada Israel, wahai Israel, seperti inikah engkau cabut nyawa umatku? Apakah sedahsyat ini sakitnya? Kalau memang umatku nanti ya, sakitnya sakaratul maut seperti ini, aku minta padamu wahai Israel, timpakan semua sakit dan deritanya sakaratul maut umatku kepadaku, sehingga mereka tidak merasakan dahsyatnya seperti ini, biar aku saja, kata Rasulullah. Subhanallah ya. Ada nggak Nabi yang kayak begini? Nggak ada. Orang lagi sakit sakaratul maut ya, logikanya Nabi minta, ya Allah ringankanlah sakaratul mautku. Kita aja doa tiap hari, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul mautku. Tapi Nabi beliau berkata kepada Israel, wahai Israel, kalau memang begini dahsyatnya engkau mencabut nyawa ruh dari umatku, maka timpakanlah semua derita, kesedihan. Karena orang ketika dicabut nyawanya itu sedih. Dia ingat orang sekitarnya, keluarganya, kesedihan yang luar biasa. Jadi kata Nabi, timpakan semuanya padaku, biar umatku tidak merasakannya. Itu ucapan Nabi ya. Walaupun wallahu alam ya, apakah Allah akan mengizinkan, yang jelas semua merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan sakaratul maut. Tapi seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya beliau pada kita, sampai ya dalam kondisi seperti itu bukan minta diringankan, malah timpakan semua sakaratul maut umatku. Masya Allah ya. Kalau kita kan dari jauh-jauh hari aja udah ngomong, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Rasul minta ditimpakan semuanya untuk Rasulullah. Karena apa? Karena cintanya Rasul pada kita. Kemudian ketika nyawa Rasulullah sudah hampir habis ya,
Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah menggerakkan bibirnya. Bibirnya digerak-gerakan ya. Enggak kedengaran suaranya. Ada suara lirih tapi enggak jelas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah SAW. Ali mendengar ya, Rasulullah mengucapkan dengan suara yang lemah dan lirih ya. Karena memang nyawanya sudah hampir habis ya. Rasulullah berucap apa? Ummati, ummati, as-salah, as-salah, kata Nabi. Wahai umatku, salat, salat. Ini salah satu hadis ya. Nabi mengingatkan, wahai umatku, salat, salat. Nyawanya sudah hampir habis ya. Yang dipikir oleh Nabi apa? Yang dipikir adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu ya bahwa nanti ya awal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. In saluhat saluha sa'irul amal wa in fasadat fasada sa'irul amal. Kalau salatnya benar, salatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Amal yang lain bagus. Kalau salatnya benar, 5 waktu dijaga, sholat tepat pada waktunya, sholatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, enggak menyimpang. Maka kalau sholatnya benar, maka amal lain semuanya benar, dijamin. Ini kata Nabi, in sholuhat sholuha sa'irul amal. Kalau sholatnya benar, semua amal benar ya, semua akan masuk dalam timbangan. Wa in fasadat fasada sa'irul amal, kata Nabi. Kalau sholatnya aja udah enggak benar, maka amal yang lain itu enggak. Nabi tahu ya bahwa nanti banyak umatnya yang akan meninggalkan sholat. Makanya sebelum wafatnya beliau ucapannya apa? Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Wahai umatku, sholat, sholat, kata Nabi. Karena sholat itu paling mudah ditinggalkan, paling gampang ninggalin sholat. Orang jalan perjalanan repot, nggak bisa sholat, dia tinggalin sholat. Iya. Entar aja ya. Entar aja. Kenapa? Bisa jadi karena nggak tahu caranya bagaimana sholat di perjalanan. Karena nggak ada ilmunya. Makanya kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib ya. Jadi jangan malu-malu datang ke majelis ilmu ya. Yang nggak ngerti tanya. Jangan nggak ngerti diem aja, menang-menang baik ya. Saya takut diem aja, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya. Jadi kalau nggak ngerti tanya. Walaupun pembahasan lain nih tentang sholat, boleh aja tanya. Ustaz, boleh dong nanti dibahas tentang sholat lagi? Boleh ya. Karena memang Umar bin Khattab bilang ya, inna rajula la yashibu fil Islam walam yukammil lillahi rak'atan wahidah. Ada orang yang dari kecil sampai rambutnya beruban, dia itu muslim dan sholat, nggak pernah berhenti sholat. Kata Umar apa? Walam yukammil lillahi rak'atan wahidah. Tapi satu rakaat pun nggak ada yang benar dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada ilmunya. Belajar sholat lagi SD ya. Belajarnya sambil main-main, udah bisa, gurunya juga nggak merhatiin. Dipakai untuk cara sholatnya sampai tua, nggak belajar lagi. Masih udah bisa Ya. Ada lagi Abu Hurairah bilang ya, inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu minhu sholatun. Ada orang yang sholat 60 tahun, dia sholat tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Naudzubillah, naudzubillah. Itu Abu Hurairah bilang seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang mazhab Hambali ya, mengatakan ya, yatin 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti tiba zamannya orang sholat tapi nggak sholat. Itu saking sayangnya sama umatnya, yang diingatkan ada ummati as-sholah as-sholah. Padahal udah lagi menahan sakaratul maut yang luar biasa. Kata Nabi, seringan-ringannya sakaratul maut itu bagaikan ditebas pedang 300 kali sakitnya. Sekali aja sakit ditebas pedang.
Bagaimana dilipat gandakan sakitnya 300 kali. Rasulullah merasakan sakratul maut yang diingat umatnya. Kenapa? Karena beliau sayang pada umatnya. Terus umatnya sayang gak sama beliau? Ya. Sayangnya sayang beneran apa nih? Apa ngomong doang ya? Kalau sayang buktiin ya, buktiin ya, sholawat banyakin ya. Alhamdulillah kita kegiatan maulid juga mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang ya, kata Nabi, ana wakafilul yatim kahataini fil jannah, kata Nabi. Aku dan orang-orang yang menjamin anak-anak yatim, memberi makan anak-anak yatim, menyenangkan anak-anak yatim. Kahataini fil jannah, kata Nabi ya. Kahata ini ya, ntar ya kalau dipoto dibilang lagi kampanye nih, 2 katanya ya. Kata Nabi, aku dan orang yang menjamin anak-anak yatim, kahata ini fil jannah, seperti 2 jari ini di surga. Maksudnya apa? Dekat banget. Dekat Nabi ya, dengan orang yang menjamin anak-anak yatim. Jadi, nah di sini kita alhamdulillah habis maulid ya. Mudah-mudahan itu membuktikan cinta kita lakukan dengan ikhlas ya, kita keluarkan biaya, tenaga ya, pikiran ya. Semuanya kita upayakan, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita ya, dan mudah-mudahan itu salah satu bukti cinta kita pada Nabi. Kita lanjutkan pada apa? Anjuran Nabi, ala wakafilul yatim kahata ini ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Insya Allah ya, orang yang selalu berupaya untuk menyenangkan anak-anak yatim, menjamin anak-anak yatim, insya Allah hidupnya berkah ya. Berkah itu nggak harus banyak harta, berkah, enak, senang, damai-damai aja hidup ya, anteng ya. Kemudian di akhirat nanti tempatnya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak panjang-panjang ya, karena hari ini ya tasyakuran kita, habis ini kita makan-makan. Iya. Kalau ceramahnya panjang, ntar makannya dikit ya. Kalau makannya dikit nggak bisa gemuk. Ya. Ya baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.